Bapa di sorga, kami mengucap syukur kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kami sadar benar bahwa hanya karena salib-Mu kami hidup hari ini. Salib-Mu yang telah memerdekakan kami, yang telah membebaskan kami dari segala kutuk dosa, kutuk maut, yang telah membebaskan kami dari hukum Taurat. Kami bersyukur atas salib Tuhan yang sudah dikerjakan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah ini. Pada pagi hari ini kami mau menyatakan rasa syukur kami kembali atas semua kerja Tuhan di dalam hidup ini, dengan memberi hidup kami untuk kembali diisi, diajar, dididik, dibimbing, dinasehati oleh firman Allah yang merupakan kata-kata-Mu, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang memberikan pengharapan. Karena itu Bapa di sorga, kami taruh sepenuhnya jam pemberitaan ini. Allah ambil alih, Roh Kudus yang berkarya, supaya kami semua dibawa kepada pengertian dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, jalannya ibadah, jalannya pemberitaan ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang siap diberkati bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk. Tim altar silakan duduk juga. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali memperhatikan kitab suci kita, Saudara, dari kitab Galatia pasal yang keempat. Kita mau membahas tema tentang merdeka, dan hari ini pembahasan kita masuk pada bagian yang kedua tentang merdeka. Saudara yang terkasih, mari kita baca kembali ayat-ayat yang menjadi sorotan kita, Saudara, pada khotbah tentang hal merdeka ini. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi inti daripada pembahasan kita mulai dari 2 minggu yang lalu. Mari saudaraku, 1, 2, 3. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Lalu ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Lalu kemudian ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ayat 30. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. 31 yang terakhir. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap penggalan ayat yang saya sudah kutip dan tampilkan di layar ini, kita menemukan semua ada kata merdeka, merdeka, merdeka. Semua terlihat jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini merupakan kata yang baru sebagian. Memang banyak dalam kitab Galatia pasal 4 itu. Tapi kata merdeka ini muncul bukan hanya saja di dalam kitab Galatia. Seperti yang saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa kata merdeka itu muncul 23 kali di dalam perjanjian baru. Nah,
muncul 23 kali itu dengan memberi arti bebas atau free dari kata eleuteros, yang artinya tidak di dalam suatu ikatan, tidak di dalam suatu hukum yang mengatur, tidak di dalam sebuah aturan yang sedang mengikat. Itu namanya bebas atau merdeka, atau yang dipakai dengan kata eleuteros. Kata eleuteros itu pernah muncul dalam kitab Roma pasal yang ke-7, yang bicara, saudara yang terkasih, tentang bagaimana seorang perempuan atau seorang istri atau seorang suami yang tadinya bersuami atau beristri, tapi kemudian suami atau istrinya itu meninggal. Karena suami atau istrinya itu meninggal, maka kitab Roma pasal yang ke-7 itu mengatakan bahwa suami atau istri itu bebas atau merdeka. Maksudnya adalah tidak lagi di dalam suatu ikatan, atau tidak lagi di dalam suatu hukum yang mengikat, perjanjian, covenant yang mengikat, karena salah satunya sudah meninggal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita mau mengerti tentang kata merdeka. Jadi orang yang merdeka di dalam Kristus, orang yang merdeka di dalam Tuhan, itu dia tidak lagi di bawah aturan-aturan atau hukum-hukum tertentu yang mengikat dia. Apakah yang dimaksud dengan hukum atau aturan itu? Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya sudah membacakan beberapa ayat. Aturan yang dimaksud tidak lain adalah hukum Taurat, atau hukum yang mengikat itu adalah hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat tidak boleh lagi mengikat kita. Perhatikan Galatia pasal 4 ayat 3, ditampilkan di isi worship. Kitab Galatia pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan ayat ini buat kita sekalian. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa orang yang sudah merdeka itu tidak tunduk lagi di bawah hukum Taurat. Ya, Galatia pasal 4 ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Yang dimaksud apa? Ayat 4, saudaraku, supaya kita diterima menjadi anak, supaya kita tidak lagi diperbudak, supaya kita tidak ada lagi di bawah perhambaan hukum Taurat itu. Dan saya sudah menjelaskan berulang-ulang kali bahwa hukum Taurat itu bicara 3. Di ayat 4, ayat 5 itu adalah hukum seremonial dan hukum sipil, bukan hukum moral. Hukum moral, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, ya itu tetap terus berlaku, saudara. Tapi yang Tuhan datang tebus kita supaya keluar dari hukum Taurat itu adalah hukum-hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Hukum seremonial itu yang saudara tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan daging anjing, tidak boleh, saudaraku, minta maaf kalau datang bulan, datang ibadat, tidak boleh, saudaraku, orang kena sakit kusta kemudian ada dalam sebuah perkumpulan orang Israel, itu hukum seremonial. Kalau makan harus cuci tangan lebih dulu, kalau tidak cuci tangan itu najis. Pokoknya semua aturan-aturan yang begitu itu sudah takluk di bawah hukum Taurat, di bawah Kristus. Yesus sudah tebus kita untuk tidak lagi menjadi hamba atau tunduk kepada hukum Taurat yang seremonial. Kita sekarang menjadi anak-anaknya. Begitu juga dengan hukum sipil, saudara. Ingat bahwa sebelum ada Raja Saul, itu raja pertama, orang Israel itu dipimpin oleh Allah langsung. Namanya aturan orang Israel, sebelum ada raja-raja, sebelum ada hakim-hakim, itu diatur semuanya oleh Tuhan. Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang memberi aturan. Misalnya, kalau ada perempuan yang kedapatan berzina, harus dilempar sampai mati. Saudara, kemerdekaan itu berarti bebas dari hukum-hukum sipil Israel, bebas dari hukum-hukum seremonial Israel. Itu kita tidak lagi ada di bawahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain hukum-hukum itu mengikat, ada juga aturan-aturan yang lain yang juga seringkali mengikat orang sehingga tidak bebas. Perhatikan ayat 3 tadi, Galatia pasal 4. Saudara, Rasul Paulus berkata begini,
Demikian pula kita selama kita belum akil balik, maksudnya sebelum orang itu bertobat, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, saudara, jadi orang Kristen tertentu yang belum merdeka atau yang belum akil balik, yang belum bertobat, yang belum kenal Kristus dengan sungguh, mereka sedang ada di bawah perbudakan roh-roh dunia. Selain hukum-hukum tadi seremonial, ya, ada juga di bawah roh-roh dunia, hukum-hukum roh-roh dunia yang mengikat mereka. Padahal 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bilang, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia, ya. Sehingga seharusnya roh-roh yang ada dalam dunia itu dikalahkan. Roh-roh yang ada dalam dunia itu tidak bisa menang atas kita. Tapi berapa banyak orang Kristen yang masih ditaklukkan oleh roh-roh dunia. Roh-roh dunia ini tidak lain bicara soal pekerjaan-pekerjaan setan. Berapa banyak orang Kristen masih kerasukan setan. Berapa banyak orang Kristen yang masih gampang sekali, saudaraku, disantet, disuangi, dan sebagainya. Ya, karena memang dia tidak takluk kepada Kristus, tapi dia takluk kepada roh-roh dunia. Dia belum mengalami yang namanya kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus. Kalau orang mengalami kemerdekaan dalam Kristus, tidak ada lagi roh-roh dunia yang bisa menaklukkan orang itu. Dia telah bebas dari ikatan itu. Selain hukum roh dunia, hukum seremonial, kita lihat lagi, saudara yang terkasih, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat pertama, saya mau ingatkan dulu ini semua buat kita. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan dalam teks ini? Mari lihat ayat 13 kitab Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi, kuk perhambaan yang dikatakan di dalam ayat 1 itu tidak lain bicara tentang dosa yang menguasai, dosa yang memperbudak, hukum dosa yang mengikat seseorang, sehingga kelihatan dia Kristen tapi dia tidak merdeka, dia diperhamba oleh dosa. Roma 8 ayat 2, perhatikan teks ini. Kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari, jemaat tolong sambung 1, 2, 3. Seharusnya kita merdeka dari hukum dosa, hukum maut. Saudara, tidak boleh lagi. Apa saja hukum dosa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum dosa itu tidak lain bicara soal perbuatan-perbuatan daging. Makanya saudara ketika membaca kitab Galatia tadi pasal yang kelima, setelah pasal yang kelima itu, saudara, ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, Rasul Paulus mulai bicara tentang keinginan-keinginan daging. Rasul Paulus mulai bicara soal ini loh rincian dosa-dosa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-19 itu. Jadi rincian-rincian dosa itu diterangkan oleh Paulus, ditampilkan ayat itu. Galatia 6 ayat 19. Galatia 5 ayat 19, sorry. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Ini. Jadi tadi ayat 13 dia omong soal perbuatan dosa. Ayat 19, 20, 21 mulai dia omong itu. Ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Itu semua masuk di situ, itu hukum dosa. Ya. Jadi orang Kristen kalau tidak merdeka, ya dia berkecimpung di dalam hukum seremonial, dia berkecimpung di dalam roh-roh jahat, ya. Dia berkecimpung di dalam hal-hal yang bersifat dosa. Dia tidak akan lepas dari tiga ini. Ini tiga ini akan pegang kuat dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ini yang membuat kita menjadi perempuan-perempuan hamba atau keturunan hamba. Galatia pasal 4 tadi kita sudah membaca, ada dua keturunan. Yang pertama disebut keturunan merdeka dan ada keturunan hamba. Siapakah yang menjadi keturunan hamba? Semua orang-orang, baik itu Kristen bahkan non-Kristen, yang masih terus hidup di dalam roh dunia, yang masih hidup terus dalam hukum seremonial, yang masih terus hidup di bawah hukum dosa. Itu orang dong tidak bebas, tidak merdeka. Aturan-aturan itu mengikat mereka begitu rupa, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kelihatan pergi gereja, mungkin kelihatan saudaraku orang Kristen, tetapi perilaku hidupnya ada di bawah aturan-aturan dosa, aturan-aturan seremonial, aturan-aturan hukum roh-roh jahat itu. Ya, simpelnya saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak heran bukan banyak orang masih begitu. Dia pergi gereja tapi seremonial dia tidak bisa lepas. Seremonial dia tidak bisa lepas. Saudara, seremonial ini bukan hanya orang Yahudi punya, di Indonesia juga banyak sekali hal-hal seremonial yang masih dipegang menjadi suatu aturan dalam hidup kekristenan. Padahal orang merdeka sudah tidak lagi begitu. Sudah ditebus kita dari itu semua. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita mesti ingat baik-baik supaya jangan sampai kita hanya kelihatan Kristen tapi sebenarnya kita belum merdeka. Nah, karena itu minggu lalu kita sudah membahas untuk kita betul-betul bisa keluar dari di tiga ini, roh jahat, ya, roh dunia itu, lalu kemudian seremonial itu, lalu kemudian saudara yang terkasih hukum dosa. Maka kita harus mengetahui kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Tampilkan ayat itu kembali. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata begini, bahwa kita dimerdekakan karena mengetahui kebenaran, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang hanya bisa lepas dari hukum seremonial itu kalau dia tahu firman. Orang bisa lepas dari roh-roh dunia kalau dia tahu firman. Orang bisa lepas dari semua hukum dosa kalau dia tahu kebenaran. Kalau tidak tahu kebenaran, ya sampai mati akan begitu terus. Bapak, mama, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya ulang lagi, makanya jangan heran ada banyak orang Kristen yang kelihatannya Kristen tapi sesungguhnya tidak merdeka. Karena aturan yang mereka praktekkan bukan aturan firman, bukan kebenaran, tapi itu aturan lama, istri lama punya, suami lama punya. Tapi mereka mengaku sunika baru dengan Kristus. Tapi kok selingkuhan punya aturan, ya, istri lama punya aturan, masih itu namanya selingkuh. Orang kalau saudaraku hidup dalam sebuah aturan baru, yang lama mesti putus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia masih pakai terus. Saudaraku, harus begini, harus begitu. Sekarang suami lama, lu mati dan dia. Kau usah nikah karena lu punya suami lama, su mati. Entah lu punya suami lama itu punya aturan tiap pagi harus minum kopi, suami baru beda. Suami baru tiap hari harus minum susu, bukan kopi. Itu saudara yang terkasih dalam hidup dalam kekristenan itu begitu. Dulu kita diikat oleh roh-roh dunia sebagai suami lama kita, istri lama kita. Roh-roh dunia itu bilang, kalau lewat kuburan hati-hati. Nah, itu roh dunia. Hati-hati kalau kamu tinggal dekat suanggi-suanggi. Itu roh dunia. Karena nanti kamu kena santet, kamu kena suanggi, kamu kena ini, kamu kena itu. Itu dulu waktu kita masih punya. Saudara yang terkasih, ini harus, itu harus, tetebenge, harus segala macam. Terlalu banyak yang harus itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hukum seremonial. Itu masih berlaku. Ya, ingat, adat tidak boleh lupa. Sirih pinang tidak bisa diganti, harus sirih dan pinang. Itu seremonial itu.
Saya mau tegaskan, ini kita orang merdeka tuh beda. Kita tidak bisa. Ya, makanya saudara yang terkasih di dalam Kristus itu beda. Ada lagi kan kami di Allah tuh harus moko. Kalau besi karat tidak bisa. Padahal moko tuh lebih karat. Lu mau ganti dengan logam mulia model kayak apapun, don tidak jelas. Muncul tenggelam segala macam. Kan dari zaman bahula punya. Orang harus cari itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh, ngeri. Ya kalau ada hukum seremonial tuh orang benar-benar tidak merdeka. Biar dia Kristen, biar dia pergi gereja, tapi aturannya seremonial terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kembali, kita sudah mengetahui kebenaran. Makanya minggu lalu saya sudah bahas, 2 minggu lalu. Baca itu Alkitab, baca. Habis baca, dengar baik-baik. Sudah dengar, renungkan. Renungkan, teliti baik-baik. Itu orang yang mengetahui kebenaran dari kata ginosko, proses pembelajaran. Ginosko itu bukan instan. Saudara yang terkasih, ginosko itu bukan hanya sekedar dengar. Ginosko itu harus baca, dengar, renungkan, teliti, baru terakhir lakukan. Kalau tidak bisa, itu ginosko. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya belum pernah khotbah di tempat ini tanpa ada dasar kitab suci. Tidak pernah. Pasti apa yang saya ngomong itu selalu saya buktikan dengan semua ayat-ayat di dalam Alkitab. Kenapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu yang menjadi penting supaya kita mengetahui kebenaran. Omongan saya tidak penting. Saya ini cuma alat yang Tuhan pakai, ya. Yang dipakai untuk apa? Seberangkan ayat Tuhan, seberangkan kata-kata Tuhan, bukan seberangkan pandangan saya. Itu tidak penting. Makanya saya tidak pernah memberi pendapat tanpa ayat. Semua poin-poin itu pasti ayat semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak berani. Karena Tuhan punya kemauan itu beda. Saya hanya berusaha menjelaskan apa yang ada pada Alkitab, tapi ayatnya itu jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau orang tidak mengetahui kebenaran, ya susah, tidak akan merdeka. Makanya betapa penting, saya ulang lagi, yang pertama, kemerdekaan itu hanya bisa terjadi kalau kita sekali lagi hidup dalam kebenaran. Kalau firman itu kita ketahui, kita pasti akan merdeka. Hari ini kita masuk pada bagian yang kedua ini. Ya, sekarang kita lihat di di PowerPoint kita. Saudara, selain ya, betul itu tadi. Jadi orang yang mengalami kemerdekaan itu memiliki ciri-ciri yang sangat khusus. Ciri yang pertama tuh tadi saya sudah sebut, merdeka itu karena firman. Itu yang pembahasan kita kali lalu. Sekarang yang kedua, ciri orang yang betul-betul mengalami kemerdekaan itu kita akan bahas dalam subtema ini, yaitu yang kedua, bukan yang pertama ya, saya salah ketik itu. Kemerdekaan itu bicara soal Yerusalem surgawi. Lihat teks kembali Galatia pasal 4. Saya ulang, ini bukan klaim saya, ini ayat firman ini. Ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi Yerusalem surgawi adalah itu ibu kita. Jadi saudara, kalau kita berkata saya ini keturunan orang merdeka, maka saudara terkasih dalam Tuhan, kita punya ibu perempuan merdeka. Perempuan merdeka itu disebut adalah Yerusalem surgawi. Jadi Sarah itu tipologi atau gambaran dari Yerusalem surgawi. Sarah itu melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub punya anak-anak, saudara terkasih dalam Tuhan, 12. Ya. Itulah suku Israel. Nah, kita sekarang kita juga masuk pada keturunan Sarah, ibu kita. Dialah Yerusalem surgawi. Dia perempuan merdeka. Itu berarti anak-anaknya juga harus hidup di dalam kemerdekaan.
Beda dengan perempuan yang satu namanya Hagar, itu hamba perempuan. Kalau tipologi dari perempuan merdeka itu adalah Yerusalem sorgawi, maka tipologi dari Hagar itu neraka. Atau gambaran simbol dari perempuan hamba Hagar itu neraka. Jadi keturunan Hagar itu neraka, tidak bisa. Kecuali dia menjadi orang yang sekali lagi mau masuk ke dalam keturunan Yerusalem sorgawi. Kalau tidak ya tetap neraka. Meskipun bapak satu namanya Abraham, tapi lahir dua keturunan beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan perempuan merdeka Yerusalem sorgawi ini. Yerusalem sorgawi. Yang dimaksud dengan Yerusalem Ano, artinya Yerusalem sorgawi. Jadi sorgawi itu dari kata ano, sedangkan Yerusalem itu Yerusalem, damai sejahtera, saudaraku. Ya, itu kata Yerusalem. Nah, apa maknanya? Kata ini sebenarnya untuk membedakan kota Yerusalem yang ada di Israel ini untuk surga. Kan Yerusalem di dunia ada, itu di Yerusalem. Tapi Yerusalem sorgawi itu tidak ada di dunia. Yerusalem sorgawi itu bukan satu kota yang ada di dunia. Yerusalem sorgawi itu bukan ada di negara tertentu. Yerusalem sorgawi ini, Yerusalem Ano, itu adalah kerajaan Allah atau sesuatu yang akan datang. Itu bicara tentang, saudara, kehidupan kekal. Itulah Yerusalem sorgawi. Jadi perempuan-perempuan merdeka atau orang Kristen yang merdeka itu orang-orang yang memiliki ciri kehidupan sorgawi. Ya. Karena tidak ada perempuan merdeka, dia disebut neraka. Tapi dia disebut Yerusalem sorgawi, bukan Yerusalem neraka. Yerusalem sorgawi. Artinya orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan Kristus itu adalah orang-orang yang memang masih ada di dunia, masih tinggal di dunia, tapi ciri kehidupannya bukan lagi seperti yang ada di dalam dunia, tetapi ciri kehidupannya adalah kehidupan sorgawi. Ada amin? Nah, makanya tadi saya sebut roro dunia itu kan di dunia, hukum seremonial di dunia, ya. Kedagingan, semua dosa-dosa dunia, semua itu bicara dunia. Nah, kita bukan lagi orang-orang yang disebut Yerusalem dunia atau Yerusalem neraka. Kita ini Yerusalem sorgawi. Bagaimana mungkin ciri hidup kita bukan ciri hidup sorgawi, tapi ciri hidup duniawi? Itu bertolak belakang. Jadi kalau ada Kristen yang masih tadi saya sebut hidup dalam tiga ikatan itu, dia tidak pantas dikenakan disebut dengan Yerusalem sorgawi, perempuan merdeka, itu tidak pantas. Ya, karena keturunan Sarah ibu kita itu menjadikan kita, saudara terkasih dalam Tuhan, jadi keturunan-keturunan sorgawi. Ya, lihat apa saja ciri-ciri orang yang merdeka sebagai Yerusalem surgawi itu. Mari kita lihat. Yang pertama, mereka akan memiliki yang namanya pikiran ilahi. Ya. Yerusalem surgawi itu tidak memiliki pikiran duniawi, tapi memiliki pikiran yang ilahi. Lihat beberapa ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat 1, 2, 3. Ini untuk siapa? Untuk kita yang jadi warga kerajaan sorga. Itu terlihat dari Filipi pasal 3 ayat 19 dan 20 ditampilkan. Filipi 3 19 20 ya. Jemaat bersama 1, 2, 3.
Saudara lihat, di situ dikatakan kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka perut mereka, kemuliaan aib mereka, pikiran mereka. Orang-orang yang mau binasa itu, orang-orang yang mentuhankan perut itu, orang-orang yang menjadikan aib mereka sebagai kemuliaan, itu tuh pikiran duniawi. Kita beda. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi saudara, kalau kita kewargaan kita dari sorga, maka pikiran kita harusnya seperti yang ada dalam Kolose pasal yang ketiga tadi. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ulang, tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak begitu. Saya mau bahas kata sorgawi ini. Pikiran sorgawi itu seperti apa? Mari kita lihat kata ano itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makna kata sorgawi atau ano itu artinya sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang muncul, atau sesuatu yang timbul. Jadi kalau dikatakan pikiran kita itu tertuju di atas, ano, atas itu maksudnya sorga. Karena kita adalah orang-orang yang, saudaraku, bukan berasal lagi dari dunia, maka pikiran kita harus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semakin hari itu memunculkan, menumbuhkan sesuatu yang bukan dari dunia ini, tapi yang bersumber dari atas. Munculkan pikiran-pikiran itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang berpikir perkara di atas, dia akan terus tumbuhkan, kembangkan apa yang harus saya pikir soal yang dari sono, bukan dari sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita baca ya Filipi 4 ayat 8. Ya. Tapi sebelum kita lihat itu ayat, saya tunjukkan lagi ini arti dari kata ano, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Arti kata ano yang kedua, itu artinya sesuatu yang penuh, lengkap, tidak kurang, saudaraku. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah. Jadi orang yang memikirkan perkara di atas, satu, dia memikirkan tentang bagaimana suatu pertumbuhan yang sumbernya dari atas. Dia memikirkan bagaimana timbulnya sesuatu yang sumbernya dari atas. Lalu kemudian yang kedua, orang yang memikirkan perkara di atas atau pikiran sorgawi itu, dia akan memikirkan hal-hal bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, tapi harus lengkap, penuh, sempurna. Itu pikiran yang dari atas. Makanya Filipi 4 ayat 8 mengatakan begini. Mari tampilkan di AC Worship. Filipi pasal 4 ayat 8. Ini tentang pikiran kita. Ini saudara, ini pikiran yang mau tumbuh. Ini pikiran yang mau mengalami yang namanya bukan setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Mari kita lihat, saudara, ayat ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar, mau dari mana? Tidak ada dari dunia ini yang benar, itu mesti dari atas. Saudara, yang mulia, mau apa di dunia ini yang mulia? Tidak ada, mesti dari atas. Yang adil, apa di dunia ini yang adil? Tidak ada, itu mesti dari atas. Yang suci, dari mana ada sesuatu di dunia ini yang suci? Yang manis, saudara, tidak ada. Ya. Yang sedap didengar, semua itu harus datang dari atas, muncul dari surga. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, berpikir kerajaan Allah itu benar-benar berpikir sesuatu yang tidak muncul dari dunia, tidak timbul dari dunia, tapi yang muncul dari atas. Itu pikiran yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kata semua itu menunjuk apa? Lengkap, utuh, penuh, bukan setengah-setengah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pribadi kita, semua itu kita harus pakai pikiran bukan dari dunia, pikiran dari atas. Saudara, sumbernya, munculnya mesti dari atas. Ya. Bagaimana rumah tangga saya benar,
bagaimana pelayanan saya benar, bagaimana pekerjaan saya benar. Itu mesti pakai pikiran dari atas. Kalau kita ini Yerusalem surgawi, orang yang merdeka. Tapi orang dunia kan beda. Dia tidak perlu pakai pikiran dari atas, dia pakai pikiran di dunia. Atur rumah tangganya dengan pekerjaan di dunia, dengan pikiran dunia. Pelayanan dia juga pakai pikiran dunia. Semua pekerjaan dia pakai pikiran dunia. Itu bertentangan dengan ciri orang merdeka. Orang merdeka semua-muanya itu dari atas. Sumbernya dari atas, bukan dari bawah. Amin. Pikir itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, bagaimana rumah tangga saya bisa bahagia? Pakai perkara di atas, pakai pikiran yang di atas. Saudara yang terkasih, bukan pikiran di dunia. Kalau pakai pikiran di dunia saya bisa, akan bertabrakan. Makanya hari Kamis kita sudah bahas, orang kalau tidak hidup dalam kebenaran, akibatnya begitu, akan terus jadi percekcokan, akan terus jadi masalah. Kenapa? Karena tidak baku kena. Tidak baku kena. Karena yang ini punya sorga, yang ini punya dunia. Mau kena bagaimana? Dalam rumah tangga, kalau suami pikir sorga, istri pikir dunia, bertabrak. Akan soal terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di pelayanan, kalau ada yang pikir dunia, ada yang pikir sorga, akan bertabrak. Ya. Di pekerjaan, kita mau pikir soal perkara dunia, semua maunya muncul dari atas, dari Tuhan. Sementara ada orang lain maunya dunia, kita bertabrak dengan itu orang, pasti. Makanya saudara jangan heran kalau ada anak Tuhan bekerja dalam sebuah instansi, yang ini mau main duit, ini mau korupsi, ini mau makan uang, yang ini tidak mau, oh bertabrak. Yang ini akan bertentangan dengan yang ini. Kenapa? Karena beda Yerusalem sorgawi dengan Yerusalem duniawi, itu beda. Anak-anak Tuhan, makanya kita semua diminta untuk punya ciri ini. Ya, pikirkan semua yang dari atas, bukan yang dari bumi. Saudara yang terkasih, sebab kalau tidak hancur kita. Kalau kita pikirkan semua yang dari dunia ini, bahaya, akan bertentangan. Kecuali semua di dalam itu tempat, ya, istri, suami sama-sama pikiran duniawi, yaitu kelihatan aman-aman tentram, ya, karena duniawi sama-sama. Kecuali dalam suatu pekerjaan itu semua duniawi habis, tidak ada orang rohani di situ, itu mungkin. Tapi selagi masih ada orang yang namanya Yerusalem surgawi, tidak akan pernah baku kena dengan yang namanya orang-orang duniawi. Nah, karena itu pada pagi hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang Kristen yang betul-betul merdeka. Dan orang Kristen merdeka, saya ulang, dimulai dari cara berpikirnya. Ayo, kita semua jangan pikir pikiran-pikiran duniawi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya saya ulang lagi, semua apapun ayo pakai dari atas, jangan dari dunia. Sebab yang muncul dari dunia itu hanya sesuatu yang semu, omong kosong, putar balik, roh dunia, seremonial, lalu hukum-hukum dosa. Tapi yang dari atas itu semua pasti benar, suci, mulia, manis, sedap, kebajikan, dan segala macam yang terpuji, itu datangnya dari atas. Kedua, apa ciri orang yang merdeka sebagai Yerusalem surgawi? Saudara, orang yang merdeka sebagai Yerusalem surgawi itu dia harus siap berbeda dengan dunia. Ya, bukan hanya pikirannya, tapi seluruh eksistensi hidupnya harus berbeda. Lihat Yohanes 15 ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Lihat lagi 1 Yohanes 3 ayat 13. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi tidak bisa sama.
Yerusalem sorgawi itu akan dibenci. Yerusalem sorgawi itu pasti tidak disenangi dunia. Tidak bisa sama. Lihat lagi ayat ini, Yohanes 15 ayat 18. 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kenapa kok Tuhan dibenci? Ya karena dia dari atas. Kalau Tuhan itu dari bawah, tidak dibenci dia. Tapi karena Tuhan dari atas, dia dibenci. Begitu juga kita. Kalau kita masih di bawah, tidak ada yang benci kita. Tapi coba saudara dipilih oleh Tuhan. Dia menjadikan saudara Yerusalem sorgawi, orang merdeka, bukan lagi Yerusalem duniawi. Pasti dibenci dunia. Pasti. Saya jamin 100%. Kalau tidak ini ayat dong semua salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dunia sayang kita? Waduh, itu agak aneh. Kalau dunia sayang kita, itu berarti kita masih berasal dari dunia. Tapi kalau dunia benci kita, itu baru namanya kita Yerusalem surgawi. Ada amin? Siap dibenci? Kalau mau merdeka harus siap. Pertanyaannya sekarang, kenapa dunia benci kita? Ada soal apa? Kok Tuhan pilih kita, kok dia membenci? Karena kita menentang pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Orang Yerusalem surgawi itu dibenci dunia. Kenapa? Karena dia akan menentang semua pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin apa? Tak ingin apa? Nah itu. Saudara tidak mau kompromi kan? Makanya dunia tidak suka. Saudara lihat ayatnya nih. Ya. Saudara yang terkasih, Yohanes 7 ayat 7. 1, 2, 3. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Saudara lihat dulu ini ayatnya. Kenapa dunia tidak benci kamu? Kamu yang di sini ini adalah saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus itu tidak mau ikut kebenaran. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, dunia tidak benci kamu. Memang kamu sama dengan dunia, tapi dunia benci aku. Sebab 1, 2, 3. Aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya dia di sana huruf kecil atau besar? Kecil. Berarti itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan, maksudnya pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan orang-orang yang tidak taat Tuhan tapi taat dunia, dia bongkar semua. Makanya dia dibenci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia dibenci. Bahkan dia pun saudara kandung. Kalau Yohanes 7 nih kita baca, ini pun saudara semua yang suka dia, bukan orang lain. Sabar, jangan buru-buru, kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, as you worship, tampilkan ini ayat Matius pasal 10. Perhatikan Matius pasal yang ke-10 mulai ayat 34. Perikopnya bagaimana mengikuti Yesus. Matius 10 ayat 34. Lalu kita baca sampai dengan ayat yang ke-36. Matius 10, 34, 35, 36. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu Tuhan. Maksudnya ini apa? Dia tidak bawa damai karena dia menentang itu semua ajaran-ajaran palsu. Dia menentang semua pekerja-pekerja jahat. Yohanes pasal 7. Dia menentang, dia tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia fadok semua. Makanya saudaraku, dia bilang dia tidak datang membawa damai, tapi dia membawa pedang. Lanjut ayat 35. 1, 2, 3. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara lihat, ngeri nih kalau baca ini ayat nih. Kita diberi suatu penekanan. Saudara, bahkan bisa terpisah itu. Anak dan bapak, bapak dan anak, ya. Anak perempuan, menantu, mertua, bisa terpisah. Karena kalau saudara berani dalam satu rumah, ya, saya ulang lagi.
ada orang yang berani menegakkan kebenaran. Oh. Lu siap-siap Bapak. Dihapus dari kartu keluarga. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu Alkitabiah. Karena kita menyatakan bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan jahat. Contoh di dalam Alkitab kan saudara sudah lihat, Kain bunuh Habel. Itu siapa? Dia saudara kandung. Kenapa kok dia bunuh? Karena Habel buat baik, Kain harba biru. Karena Habel lakukan kebenaran, Kain sembarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi Yusuf. Kenapa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara kandungnya, bahkan dijual sebagai budak kepada orang Midian? Yang jual siapa? Bukan saudara tiri, saudara kandung. Kenapa? Karena Yusuf dalam kebenaran. Dan yang lain sisanya Ruben, Simeon, dan saudaraku Yehuda, segala macam hidup harba biru. Maka jadilah musuh. Jadi kalau pekerjaan yang jahat itu dinyatakan, itulah kita Yerusalem surgawi. Pasti sana ada bilang orang sana, aduh benci, dunia benci. Yang senang kita itu hanya yang sealiran, dalam tanda kutip, dia juga sama-sama Yerusalem surgawi. Kalau dia Yerusalem surgawi, dia juga hidup dalam kebenaran, dia juga betul-betul keturunan Sarah, maka dia tidak mungkin benci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ada di pihak kita. Tapi kalau tidak ya sudah, siap-siap sudah. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Ya kecuali mau kompromi. Kalau mau kompromi ya aman-aman sah. Ya. Kalau mau kompromi ya no problem. Satu rumah main kompromi. Tapi saya berharap kita semua nyanyi itu lagu tadi itu menghayati. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Tak mau. Aku sudah dipilih nih. Aku ini perempuan merdeka. Keturunan ibuku adalah perempuan merdeka. Yerusalem surgawi. Aku siap lebih baik dibenci karena kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang sekali lagi ya hidup dalam Yerusalem surgawi. Pasti dunia tidak akan senang. Karena kita akan menentang pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar akan kita tentang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa sejalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa dunia benci kita? Mari kita lihat kembali ke PowerPoint. Yang kedua, klik. Mengapa dunia membenci kita? Karena ada firman dalam hidup kita. Kalau ada firman dalam hidup saudara, pasti dunia benci. Yohanes 17 ayat 14. Perhatikan. Yohanes 17 ayat 14. 1, 2, 3. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Itu berarti mereka ini sudah terima firman. Karena ada firman yang diberitakan, mereka terima itu firman yang diberitakan. Dunia akhirnya tidak suka, dunia benci. Kenapa? Karena waktu firman diberitakan, kita menerimanya, itu membuktikan bahwa kita bukan dari dunia. Dunia punya kita tidak mau dengar, dunia punya kita tutup telinga, dunia punya kita malas tahu. Firman punya kita terima, kita masukkan dalam hidup kita, kita jadikan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dunia pasti benci kita, pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kalau dunia benci saudara, itu tanda bahwa ada firman Tuhan yang diberitakan itu tidak keluar, tapi tinggal di dalam hati saudara. Tapi kalau dunia tidak benci kita, itu tanda bahwa kita pergi gereja, tapi firman itu lewat. Firman itu tidak masuk dalam diri kita. Jadi orang dunia lihat tidak ada firman dalam diri kita, dia mau benci apa?
Tidak ada alasan untuk dia membenci kita karena tidak ada firman. Tapi kalau ada firman dalam hidup kita, dia pasti akan benci kita. Jadi saya ulang, ketika kita menyatakan, kita menentang, tidak mau kompromi dengan pekerjaan-pekerjaan jahat, ketika kita sekali lagi ada firman di dalam hidup, pasti dunia benci. Dan yang terakhir, yang ketiga, poin yang kedua itu, kenapa dunia benci kita? Dunia benci kita karena tidak ada alasan untuk menjatuhkan kita. Dia cari ini tidak bisa, cari itu tidak bisa, dia cari ini tidak bisa. Akhirnya, saudaraku, dia benci saya sudah. Itulah, sudah lihat Tuhan Yesus kan? Dong bilang begini, salah habis. Dong bikin begini, salah. Kok tidak dapat bagaimana ini Tuhan ini? Akhirnya dong jengkel sama Tuhan. Dong jengkel sama Yesus. Dong bilang dia Beelzebul. Dong tidak bisa buktikan bahwa dia Beelzebul. Ya. Waktu dong bilang dia melanggar hukum Taurat, dong tidak bisa buktikan bahwa dia langgar hukum Taurat. Kata-katanya penuh kuasa. Dong sudah tidak ada alasan. Mau ke mana lah? Pengaruh Yudas sudah. Bayar Yudas. Saudara. Panggil tentara-tentara Romawi, bunuh dia saja. Kita cari alasan, kasih mau jatuhkan dia, kok tidak dapat terus. Bahkan saudara tahu kan, Pontius Pilatus pun waktu menyidangi saudaraku Yesus, dia tidak menemukan ada kesalahan pada pribadi Yesus. Tidak ada alasan untuk bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, saya serahkan kepada kamu, atur sudah dia. Jadi orang benci kita tuh sekali lagi kadang-kadang karena dia tidak ada alasan untuk menjatuhkan kita. Dia tidak menemukan celah untuk menjatuhkan kita. Lihat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kenapa lu suka dia? Pokoknya bisa suka. Pokoknya bisa suka. Tidak ada alasan. Mau kasih alasan apa? Anak-anak Tuhan, itulah hidup Yerusalem surgawi. Jadi saya ulang, kalau saudara menjadi Yerusalem surgawi, pikir di atas tiap hari. Apa saja, semua sumbernya harus dari atas. 2, ingat, siap dibenci, siap harus, karena saudara sudah dipilih Tuhan. Kecuali mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau jadi Yerusalem surgawi, aku mau di Yerusalem duniawi saja. Itu mungkin. Tapi selagi saudara pilih jadi Yerusalem surgawi, pasti dibenci. 3. Apa ciri dari Yerusalem surgawi? Memiliki tujuan kekekalan. Itu Yerusalem surgawi. Manusia di dunia ini semua punya tujuan, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kita beda. Tujuan kita bukan tujuan sementara. Tujuan kita bukan tujuan yang hanya ada di depan kita. Tapi tujuan kita tuh melampaui kekekalan. Itu tujuan kita. Mari lihat Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu saudara. Tujuan untuk memperoleh hadiah, apa itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlari-lari kepada tujuan itu. Inilah orang-orang yang sekali lagi disebut Yerusalem surgawi itu. Jadi Yerusalem surgawi itu tujuannya bukan dunia. Tujuannya, hadiahnya itu hadiah kekal, hadiah panggilan surgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kok kita mesti punya tujuan surgawi? Karena kalau kita tidak punya tujuan surgawi, kita akan berpikir bahwa ikut Tuhan ini rugi. Ikut Tuhan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak memberikan keuntungan. Akhirnya orang banyak ikut Tuhan setengah-setengah. Ikut Tuhan asal-asalan.
ikut Tuhan main-main. Karena dia anggap kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguhan, nanti saya rugi banyak. Saya kalau harus tinggalkan dunia seutuhnya, saya kalau harus, saudaraku, tidak lagi mencari hal-hal dunia, perkara-perkara dunia, wah saya rugi nih. Orang kalau punya tujuan surgawi justru terbalik. Dia akan menganggap rugi semua yang ada dalam dunia ini hanya satu, karena Kristus di dalam hidupnya. Lihat ayat ini, Filipi pasal 3. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukti orang yang memiliki tujuan kekekalan. Klik. Ya. Jadi kalau kita memiliki tujuan kekekalan, Kristus untung dan yang lain kita anggap rugi. Bukan beda, bukan tabalek. Kristus rugi, yang lain untung. Itu belum punya tujuan kekekalan. Makanya banyak orang kan kalau untuk Tuhan itu tidak bisa sepenuh hati. Saya selalu bilang, Bapak karena kotong ngopi, ya, soalnya ini nih untung ini. Ya. Kalau kotong pi berarti kotong rugi. Saudara, bagaimana kok ikut Tuhan bisa anggap itu rugi? Orang lebih pikir ikut dunia itu lebih untung. Makanya semua yang masih buka kios, jualan di hari Minggu dalam jam kebaktian, ya, masih cari duit, Anda sudah menganggap bahwa ikut Tuhan itu rugi. Tapi cari harta dunia lebih untung. Itu pikiran bukan Yerusalem sorgawi. Itu bukan ciri hidup orang yang memiliki tujuan kekekalan. Saudara, kalau kita memiliki tujuan kekekalan, kita tidak akan menganggap bahwa ikut Tuhan itu rugi. Justru kalau kita tinggalkan Tuhan itu rugi. Filipi 3 ayat 7. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus. Berarti Kristus lebih untung dong. Makanya yang dulu itu, yang duniawi punya, dia anggap rugi dong. Kalau ikut itu terus, lebih baik ikut Tuhan punya dong. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kata rugi di sana dipakai kata kehilangan atau kerusakan. Klik. Dari kata zenia. Ya, artinya kehilangan, kerusakan. Orang kalau saudaraku dapat Kristus dalam hidupnya, dia anggap semua itu hilang. Semuanya rusak. Yang paling bagus, yang paling mantap itu adalah Kristus. Bandingkan Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kemarin saya mengikuti perkembangan tentang megatrust yang akan mau terjadi. BMKG katanya mengatakan bahwa sudah terdengar suara gemuruh. Itu gemuruh ada di sekitaran, saudaraku, seluruh pulau di Indonesia. BMKG bilang, dia di mana? Oh, dia sembunyi datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sembunyi datang itu. 2 minggu lalu dalam khotbah di kaum pria, saya bilang, ingat, semua dalam dunia ini akan hilang lenyap. Tidak ada yang bertahan. Saudara, hanya ada 2 kemungkinan. Kita yang mati tinggalkan, atau yang kedua, ini barang doang yang tinggalkan kita dulu, baru kita mati. Bersyukur kalau kita mati dulu, baru itu barang dong hilang. Tapi kalau megatrust datang, kita masih hidup, ini barang dong son ada semua. Kita tinggal begini sah. Saudara, nah, karena ini kekuatannya bukan main gila. 8,9. Saya sudah bayangkan lari ke atas gunung. Saya sudah bayangkan kembali seperti malam Seroja yang orang bilang tsunami naik kok. Kita ada duduk di teras sampai pagi hari itu. Saya sudah mulai pikir itu dari sekarang. Saya sudah bayangkan bagaimana saudaraku waktu itu Bapak Yansen telepon, Bapak masih di rumah atau kita lari sudah ke Manulai. Ya, itu tuh akan terjadi. Saya bayangkan malam itu saudaraku Bapak Asten jam 12 apa datang ketok pintu dan berkata, Bapak Gembala masih di sini kok.
kami duluan sudah. Itu saya sudah bayangkan sejak kemarin itu Mega Trust. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan itu pasti mau tidak mau itu kita sedang menuju situ. Saya ulang lagi, hanya dua kemungkinan: kita mati dulu lalu tinggalkan ini barang semua, atau sebaliknya ini barang semua yang tinggalkan kita dahulu. Itu akan terjadi. Tidak ada di dalam dunia ini yang namanya tetap kekal, tidak ada. Makanya ingat, saya mau tekankan, Yerusalem sorgawi, pikir hidup kekal, pikir tujuan akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, pikir panggilan sorgawi, hadiah yang ada di depan kita. Jangan pikir yang akan hilang, akan rusak, zenia. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hari Selasa ini, Senin besok berangkat ke Sabu. Saudara, KKR di Sabu, di GSJA wilayah Sabu punya BPD-nya mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minta hari Rabu saya harus sudah kembali, karena Kamis kita ada pertemuan dengan BPD di tempat ini. Sebenarnya pertemuannya hari Rabu, tapi saya minta untuk diganti ke hari Kamis karena posisi Bapak John Adu tidak bisa pergi ke Sabu karena ada pemberkatan nikah, dan BPD FAS minta saya menggantikan dia untuk posisi KKR di Sabu. Sudah saya pusing ya. Saudara, kemarin cek tiket Susi Air tidak dapat, karena Susi Air itu kan hanya muat 7 orang. Saudara, pilot dengan kita baku lihat ya, sudah. Itu pesawat saya pernah naik itu begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, saya mati-matian. Jadi kemarin karena tidak dapat tiket Susi Air, saya telepon ke BPD FAS, Flores, Alor, Sabu. Saya bilang, aduh saya tidak bisa pergi kalau begini nih, karena Kamis itu pertemuan yang sangat penting yang dibicarakan, dan saya sudah tunda ke Kamis, lalu sekarang tidak bisa kembali, ini bahaya. Lalu kita koordinasi kiri kanan, sudah terkasih dalam Tuhan, maka saya pergi turun dari kapal habis, ya KKR mulai Sedu dan kapal pulang Kupang, saya naik lagi. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, untuk Kristus tidak ada yang rugi. Untuk Kristus tidak ada yang rugi. Semua untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang, kapan lagi, kan masih muda. Jadi saya bilang, tidak apa-apa, saya tidurlah di kapal PP. Dari sini tidur, pulang KKR habis, naik kapal tidur lagi, pulang datang Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu memang tidak mudah. Pikul salib, saudara. Tapi sekali lagi, karena tujuan kekal kita harus rela. Karena tujuan kekal kita harus rela. Kita tidak mau hanya memikirkan kepentingan-kepentingan kita, lalu kemudian saudara kita lupa sesuatu yang sangat penting. Kerugian saudara secara lahiriah, jasmani, finansial hari ini itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan. 1 Korintus 15 ayat 58 sudah mencatat, jeripaya di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, jeripaya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Maksudnya bukan hari ini kita terima, kadang-kadang kita tidak terima apa-apa hari ini, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan datang kembali yang kedua kali, dia tidak pernah lupa orang-orang yang sedang mengarahkan hidupnya kepada panggilan surga. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain bicara tentang kita tidak boleh kehilangan sesuatu, kita tidak harus menganggap rugi segala sesuatu karena Kristus. Bicara soal hidup kekal atau tujuan surgawi, itu bicara soal pertumbuhan secara rohani. Klik. Ya.
Artinya kalau kita betul-betul punya tujuan kekal, kita harus pikir nih, rohani saya sekarang ada di mana. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, untuk ada di dalam kerajaannya, untuk ada di dalam Yerusalem sorgawi, itu bukan orang-orang yang miskin rohani, itu bukan orang-orang yang telanjang rohani, bukan orang-orang yang anak-anak bayi dalam rohani. Itu orang yang harus betul-betul mengalami pertumbuhan secara rohani. Lihat Filipi pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya baca saja beberapa penggalan ayat 8 lebih dulu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua itu. Pengenalan, garis bawah kalimat itu. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia bagi orang-orang yang sedang mengejar panggilan surgawi. Dikatakan lagi ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Apa yang dikejar? Apa yang mau ditangkap? Pengenalan. Ayat yang ke-8 tadi, pengenalan akan Kristus. Saudaraku, ayat 13, perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Maksudnya apa? Saudaraku, tentang kerajaan Allah, tentang iman yang bertumbuh, tentang kerohanian yang tambah hari tambah baik. Itulah orang-orang yang disebut dengan Yerusalem surga. Nah, pagi hari ini saudara, kebenaran ini kiranya menolong kita sekalian, ya, bahwa hidup di dalam kemerdekaan Kristiani itu harus memberi keputusan bahwa kita semua harus menjadi Yerusalem surgawi. Pada minggu yang akan datang, kita akan memperhatikan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kita akan bicara soal orang merdeka itu pasti menjadi ahli waris. Ya, ayatnya ditampilkan, saudara terkasih dalam Tuhan, pasal 4 ayat 30. Dikatakan, tetapi apa kata nats kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi yang jadi ahli waris siapa? Cuman anak perempuan merdeka. Ya saudara, anak perempuan hamba tidak akan jadi ahli waris. Bahkan disuruh usir. Saudara, karena dia akan masuk neraka itu. Ya, saudara terkasih. Jadi kiranya Tuhan tolong kita semua dengan kebenaran ini. Saya ulang lagi, jadilah orang-orang merdeka. Saya ulang, merdeka itu kalau hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, merdeka itu kalau hidup dalam Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi itu artinya berpikirlah pikiran yang di atas. Yang kedua, mesti siap dibenci karena firman, karena kebenaran, karena tidak kompromi, saudaraku. Lalu yang ketiga, jangan lupa kejar apa yang disebut dengan panggilan surgawi. Kehidupan kekal itu yang kita mesti tiap hari tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya.